Hello guys, oke berjumpa lagi dengan saya Juanda Hatta. Kita sekarang berada pada ruang lingkup ekonomi, kita masih membicarakan ekonomi ya. Nah, di sini saya akan membicarakan tentang dua tokoh, di mana dua tokoh ini sangat terkenal ya, khususnya di kalangan perekonomian ya. Mengapa dua tokoh ini terkenal? Ya, mereka dikenal sebagai bapak-bapaknya ekonomi. Ya, bapak-bapaknya ekonomi. Siapa mereka? Yang pertama adalah Adam Smith, ya. Yang kedua adalah John Maynard Keynes, ya. Jadi inilah dua tokoh yang sangat berpengaruh dalam perekonomian. Ya, Adam Smith tahun 1723 sampai dengan 1790 dan tak lama berselang, ya, sekitar satu abad kemudian, John Maynard Keynes 1883 sampai dengan 1946. Ya. Sekilas, Adam Smith ini dikenal sebagai the father of economics. Oke, father of economics ya. Kenapa disebut sebagai the father of economics? Karena karangannya lah sehingga ekonomi itu dianggap sebagai sebuah ilmu, ya. Jadi lahirnya ekonomi sebagai ilmu pengetahuan berkat karyanya, ya, Adam Smith, bapak dari ekonomi. Sedangkan John Maynard Keynes, ya, merupakan pelopor dari ekonomi modern, ya, yang kita kenal sebagai bapak daripada makroekonomi. Nah, itulah sebabnya kedua tokoh ini, ya, dikenal sebagai tokoh yang paling berpengaruh, boleh dianggap demikian ya, yang paling berpengaruh dalam perkembangan ekonomi dari masa ke masa, ya. Jadi kita kenalan dulu ya. Anda belum kenal kayaknya sama Adam Smith sama John Maynard Keynes. Ya silahkan membaca informasi-informasi terkait tentang kedua tokoh tersebut ya. Yang pertama ini Adam Smith, ya. Fotonya, Anda mau lihat fotonya lebih banyak lagi ya. Ada beberapa foto yang dia diambil dari samping ya. Silakan Anda mengulas kenapa, menggali lebih jauh kenapa ini ada banyak foto yang menghadap ke samping ya. Terus untuk Bapak kita Adam Smith ya. Ya, Adam Smith itu sendiri adalah bangsawan atau filsuf Skotlandia. Nah, ini kita lihat dan pelopor ilmu ekonomi. Ini dari Wikipedia menyebutkan demikian. Ya. Bukunya yang terkenal adalah An Inquiry into the Nature and the Cause of the Wealth of Nation, disingkat The Wealth of Nation. Nah, dari buku inilah yang kemudian banyak sekali ilmu yang menyatakan bahwa masyarakat itu melakukan aktivitasnya untuk memperoleh sebuah pendapatan, ya, suatu pendapatan yang kemudian dengan menggunakan prinsip pasar bebas untuk melakukan aktivitas ekonomi. Ya, nah ini ada banyak informasi biografinya, pendidikannya, ya. Kemudian di sini ada yang dikenal sebagai aliran ya, aliran ekonomi klasik. Nah, yang kedua, John Maynard Keynes ini kita juga bisa lihat dari artikel terkait ya, Wikipedia sudah menyediakan semua, ya. John Maynard Keynes atau Baron Keynes ke-1 ini 15 Juli 1883 sampai dengan 1946 ya, 1 tahun setelah kita merdeka ya, seperti itu. Adalah ekonom Inggris. Gagasannya mengubah teori dari praktik ekonomi makro serta kebijakan ekonomi dunia. Ya. Nah, mazhab Keynesian ini dan semua turunannya dia mengedepankan perlunya campur tangan pemerintah. Ya. Jadi perbedaan yang paling signifikan antara Adam Smith dan John Maynard Keynes ini adalah tentang intervensi pemerintah. Adam Smith dia tidak menghendaki adanya intervensi pemerintah dalam perekonomian, artinya pasarnya pasar bebas. Sedangkan John Maynard Keynes dia sangat menekankan perlunya intervensi pemerintah dalam perekonomian agar supaya perekonomian itu berjalan tidak sebagaimana maunya, tapi sebagaimana mestinya, seperti itu ya. Oke, kita kembali. Ada beberapa yang saya bahas dalam kesempatan ini, ya. Dari Adam Smith, bukunya adalah ini saya tampilkan
yang saya sampaikan, yang kita baca tadi, an inquiry to the nature and the cause of the wealth of nation. Ya, di dalam buku tersebut ada 3 cakupan yang bisa kita petik. Ya, yang pertama adalah free market, ya, atau pasar bebas. Yang kedua adalah division of labor, ya, atau pembagian tenaga kerja. Yang ketiga, the invisible hands, atau tangan-tangan tak kentara. Ya, jadi itu 3 poin pokok yang menjadi fokus pembahasan. Nah, sekarang bagaimana dengan John Maynard Keynes? Nah, ini juga ada bukunya, ya, dalam buku tersebut yang menjadi cikal bakal pertentangan terhadap teori klasik yang dibawakan oleh Adam Smith, ya. Dalam bukunya The General Theory of Employment, Interest and Money tahun 1937. Ya. Dalam buku tersebut telah digagas, ya, beberapa pokok, ya, menjadi pandangan Keynesian theory, yaitu yang pertama adalah modern macroeconomics atau makroekonomi modern, ya. Kalau modern ya istilahnya semua negara menerapkan seperti itu, ya. Yang kedua adalah interference of government atau government interference, ya, atau intervensi dari pemerintah. Yang ketiga, AD dan AS model, yang tentunya ini mengarah kepada kondisi full employment. Oke. Nah, kita ulas satu persatu, ya. Di sini saya juga hanya menggunakan informasi yang dari berbagai sumber, ya. Yang pertama ada Detik, ada Wikipedia itu sendiri, ada Investopedia, susah banget, ya. Ada beberapa gambar dari Google sendiri, ada Cerdaspo dan Khan Academy. Ya, artinya semua sumber itu bisa jadi pembelajaran, ya, adik-adik sekalian atau yang sedang mempelajari, ya. Yang pertama, kita mengulas satu persatu pandangan Adam Smith terkait dengan pasar bebas, ya. Nah, dari namanya pasar bebas, ya, artinya kan bebas, pasar itu bebas. Apa maksudnya? Jadi tidak ada intervensi dari pemerintah dalam suatu perekonomian. Jadi permintaan dan penawaran itu berjalan sebagaimana mestinya, ya. Tidak perlu diatur-atur, akhirnya nanti dia akan menuju keseimbangan, ya. Bentuk kebijakan ekonomi tidak dijadikan patokan dalam melakukan jual beli. Nah, seperti itu. Nah, ini ada pengertian pasar bebas, ya. Adam Smith, bapak ekonomi, mengartikan pasar bebas sebagai suatu sistem ekonomi di mana seluruh kegiatan ekonomi mulai dari produksi, distribusi, konsumsi itu diserahkan semuanya kepada mekanisme pasar, ya. Mekanisme pasar yang mengatur, ya. Nah, itu yang pertama adalah pasar bebas. Yang kedua, ya, division of labor dari Adam Smith lagi, nih, masih Adam Smith, pembagian tenaga kerja, ya. Secara historis peningkatan pembagian kerja dikaitkan dengan pertumbuhan perdagangan. Jadi kalau berdagang, ya, itu diperlukan adanya division of labor atau pembagian kerja, ya. Nah, di sini dijelaskan ada banyak, ya, tentang pembagian kerja itu, ya. Kita baca-baca konsep ini. Implementasi pembagian kerja diamati dalam budaya Sumeria kuno, ya. Beberapa kota bertepatan dengan peningkatan perdagangan dan saling ketergantungan ekonomi, ya. Jadi adanya divisi keahlian, ya, siapa yang ahli dalam membuat suatu produk, dialah yang menghasilkan, ya. Di lain sisi ada juga yang ahli dalam menghasilkan produk lain, artinya dia berspesialisasi terhadap keahlian masing-masing. Nah, itu pembagian kerja. Yang ketiga masih dari Adam Smith. Nah, ini di invisible hands, istilah asing, ya. Apa sih invisible hands? Ya. Invisible hands is metaphor for the unseen force that move the free market economy. Jadi pasar bebas itu dia bergerak, ya. Kalaupun ada yang menggerakkan, ya, yang menggerakkan itu adalah tangan-tangan tidak kentara, ya. Jadi itulah pasar bebas yang diatur oleh the invisible hands. Ya, kenapa the invisible hands? Bagaimanapun mekanismenya, dia akan kembali kepada keseimbangan. Jadi itu, ya,
poin pokok yang kita ambil dari invisible hand. Nah, kita masuk ke teori John Maynard Keynes, ya. Yang pertama, modern macroeconomics, ya. Ya, secara modern inilah yang pemodelan makroekonomi, di mana pelaku ekonomi itu ada rumah tangga konsumen, ya, pemerintah, dan rumah tangga produsen. Kemudian masyarakat luar negeri. Pasar itu dibagi menjadi pasar output dan pasar input. Nah, silakan membuka circular flow diagram atau arus melingkar perekonomian. Nah, itu semua terapan daripada perekonomian modern, ya. Arus barang, arus faktor produksi, yang itu gimana, ya? Arus barang dan arus uang dan seterusnya. Ya, yang kedua, nah ini berkaitan dengan intervensi pemerintah atau government intervention, merujuk pada tindakan disengaja oleh pemerintah. Jadi pemerintah dengan sengaja, ya, sengaja untuk mempengaruhi alokasi sumber daya atau mekanisme pasar. Ya, itu dapat mengambil beragam bentuk, mulai dari peraturan, ya, pajak, subsidi. Ya, semuanya tujuannya untuk mengatur pergerakan ekonomi. Jangan sampai perekonomian itu dia berjalan tidak sebagaimana mestinya. Ya. Yang terakhir, agregat demand dan agregat supply. Nah, ini pemodelan juga, pemodelan ekonomi makro oleh John Maynard Keynes. Ya. Nah, modelnya itu diilustrasikan sebagai hubungan antara tingkat harga, ya, price level, ya, sebagai sumbu vertikal dan GDP sebagai sumbu horizontal, ya. Jadi hubungan antara agregat demand agregat supply, ya, seluruh permintaan digabungkan dalam sebuah wilayah perekonomian atau suatu negara, jadilah dia agregat demand, ya. Seluruh penawaran dalam suatu perekonomian digabungkan, ya, jadilah dia agregat supply. Nah, ini ketika terjadi pergeseran misalnya agregat demand, ya, otomatis kalau bukan harganya yang turun, maka diikuti oleh pergeseran supply. Nah, seperti itu, ya. Jadi ada banyak penjelasan di sini terkait dengan agregat demand dan agregat supply. Oke, itulah beberapa acuan, ya, informasi atau rujukan yang bisa saya gunakan untuk menjelaskan lebih lanjut tentang perbedaan pandangan oleh kedua bapak-bapak kita ini, ya. Oke, Adam Smith dan John Maynard Keynes, ya. Ini sebagai kesimpulan, ya, saya ulas kembali berdasarkan apa yang kita dapatkan tadi, ya. Yang pertama ini adalah free market, ya. Kita artikan sebagai pasar bebas, ya. Ini adalah teori dari ekonomi klasik, ya. Adam Smith itu sebagai classical theory, ya. Jadi teori klasik itu menekankan adanya pasar bebas, ya, free market, tidak menghendaki adanya campur tangan dalam perekonomian, menghendaki bagaimana permintaan dan penawaran bergerak sebagaimana mestinya, ya. Itu Adam Smith. Yang kedua, division of labor atau pembagian tenaga kerja. Nah, sudah dijelaskan tadi, kita dapat informasi bahwa division of labor itu adalah bagaimana setiap unit produksi atau setiap orang itu melakukan spesialisasi. Kalau mau meningkatkan produktivitas, silahkan berspesialisasi pada bidang tertentu atau kemampuan tertentu. Jadi ini juga merupakan salah satu dari classical theory, teori klasik, ya. Yang ketiga adalah the invisible hands, ya, atau tangan-tangan tak kentara. Nah, apa sih itu the invisible hand? Ya, invisible hands itu adalah tangan yang mengatur perekonomian menuju ke tingkat keseimbangan, ya. Jadi kalau misalnya kita gambarkan kurva permintaan dan penawaran, ya, seperti ini, ya, price and quantity, ada demand, ada supply, ya. Ini akan berinteraksi bagaimanapun kondisinya, ya. Ya, supply will create
its own demand. Ya. Kalau ada penawaran, dia akan menciptakan permintaannya sendiri. Nah, itu teori klasik. Artinya perekonomian itu akan diatur sendiri oleh tangan-tangan tak kentara. Ya. Tangan-tangan tak kentara itulah yang akan menghasilkan market equilibrium. Market equilibrium. Ya, Anda pahamkan apa itu market equilibrium? Itu keseimbangan pasar, kondisi perekonomian di mana terjadinya full employment. Ya, nah itulah pandangan classical teori yang dipelopori oleh Adam Smith. Nah, yang kedua, saya masuk ke John Maynard Keynes 1883-1946. Yang pertama, modern macroeconomics, ya, yang diterapkan adanya para pelaku ekonomi rumah tangga produksi, ya, rumah tangga pemerintah dan rumah tangga konsumsi, ya, tambah satu kita perkecil sedikit dan rumah tangga luar negeri. LN saja, ya. Nah, di sini terjadi pasar barang dan juga pasar faktor produksi, ya. Gimana mekanismenya? Ya, produksi barang dikonsumsi, kan gitu, ya, menghasilkan faktor produksi digunakan oleh perusahaan, ya, gitu. Dibayar barangnya, digunakan uangnya oleh perusahaan membeli faktor produksi dari rumah tangga konsumen. Pemerintah, ya, dia mengatur perekonomian, ya. Tanda panahnya, semua tanda panah ini sudah saya jelaskan juga, ya. Ya, silakan cari informasi lebih jauh. Masyarakat luar negeri dia juga membutuhkan faktor-faktor produksi dari dalam negeri, ya, membeli, kemudian juga begitupun juga barangnya, ya, barang juga ada ekspor impor barang. Nah, jadi seperti itulah makroekonomi modern yang dipelopori oleh John Maynard Keynes. Yang kedua, government interference, ya, intervensi pemerintah. Nah, gimana sih intervensi pemerintahnya? Jadi pemerintah ada dalam perekonomian, ya, untuk mengatur jalannya perekonomian itu, baik pasar barang maupun pasar faktor produksi, ya. Kemudian memberikan kebijakan terhadap rumah tangga produsen dan juga rumah tangga konsumen. Ya, intinya pemerintah ini berupaya untuk menciptakan stabilitas. Ya, oke, stabilitas, ya. Nah, itu intervensi pemerintah. Dan yang terakhir adalah HSAD model. Nah, ada tadi kurva kita lihat, ya, sebelumnya, ya. Jadi kurva HSAD adalah hubungan antara tingkat harga dan GDP. Nah, ini kita gunakan short run agregat supply dan agregat demand. Ya. Jadi John Maynard Keynes ini menganggap ketika tidak adanya intervensi, maka akan timbul kekacauan, misalnya penurunan dari sisi agregat demand. Nah, kalau kondisi ini terjadi, ya, bisa saja kalau bukan harganya yang turun, ya, ini harganya pasti turun, ya, kalau terjadi pergeseran ADE ke sebelah kiri. Nah, gini. Kalau bukan harga yang turun, artinya berubah keseimbangannya, ya, harga turun, ya, merugikan pasti perusahaan, ya. Kalau bukan harga yang turun, maka dia harus diikuti oleh pergeseran agregat supply untuk menyeimbangkan, kan, gini. Nah, untuk kondisi harga yang sama, seperti itu, ya. Jadi di sini perlu ada pemerintah yang mengatur, ya, bagaimana agar terjadi keseimbangan antara agregat demand dan agregat supply. Dia mengontrol agregat demand agar tidak bergeser, ya. Ya, itu kebijakan di sisi permintaan oleh pemerintah. Nah, itu gambaran singkat, ya, bagaimana perbedaan pandangan antara kedua bapak kita ini. Yang pertama adalah Adam Smith, ya, dan yang kedua adalah John Maynard Keynes, ya.
Semoga ini bisa menjadi pengantar, ya. Semoga juga kita bisa mengambil sari-sari dari perbedaan pandangan ekonomi dari kedua tokoh ekonomi dunia ini, ya, dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Selamat belajar. Saya akhiri. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.